Virgin Beach atau Pantai Perawan di Pulau Pari. Ini suasana di sebelah utara ya dari pelabuhan, kurang lebih 1 km. Penampakannya cukup baik teman-teman. Ada pasir putih dan juga ada lagunanya. Tenang ya teman-teman untuk anak-anak bermain air. Wah, luar biasa banget. Karena ombaknya cukup jauh ya di sebelah utara timur ya. Dan ada semacam pemecah ombaknya. Sehingga ke area Laguna ini cukup baik, tenang. Anak-anak bisa sepuasnya main pasir dan air. Sayangnya agak gerimis nih teman-teman. Pas kita sampai pukul 10.15 di pelabuhan Pulau Pari, turun hujan. Jadi agak sedikit berantakan rencana trekkingnya. Tapi tidak apa-apa, kita sambil menunggu hujan. Tadi sudah makan pagi menjelang siang. Ada beberapa menu ayam bakar, ayam goreng, kemudian juga ikan bakar. Dan tentu saja Indomie. Ini ada Indomie, ada minuman jus-jus begitu ya teman-teman. Cukup asik dan harganya juga reasonable, masuk akal ya teman-teman. Termasuk ada kelapa muda. Nah, kelapa muda juga asik ya, menghadap ke pantai. Ada pohon-pohon bakau yang menjadi peneduh, pohon ketapang. Cukup asik, banyak gazebo dan pantainya lumayan bersih. Selamat datang di Virgin Beach, Pari Island atau Pantai Perawan di Pulau Pari teman-teman. Ini penampakannya, ini di sebelah utara timur ya teman-teman dari Pulau Pari. Asik juga teman-teman, ini pertama kali Rudat FM berkunjung ke Pulau Pari. Hari ini Kamis di long weekend tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 11.30. Banyak komunitas baik ibu-ibu, mama maupun family ya teman-teman yang hadir. Tadi kapalnya juga penuh teman-teman, menggunakan KM Jelajah Rudat FM karena kehabisan tiket untuk keberangkatan dari Pelabuhan Marangke. Akhirnya menggunakan opsi dengan kapal motor tradisional ya teman-teman. Sedangkan untuk rencana kembalinya Rudat FM tidak menginap kali ini ya. Jadi hanya VP pulang pergi, menggunakan untuk returnnya atau kembalinya menggunakan kapal Lisub. Kemarin sempat ada tersisa tempat duduk 3 dan Rudat FM nge-booking 2 ya teman-teman. Akhirnya bisa untuk tiket pulangnya sekitar nanti pukul 1:30 siang ya. Jadi ada beberapa waktu untuk mengeksplor Pulau Pari. Namun sayangnya turun hujan ya, gerimis-gerimis begini teman-teman. Untuk KM Jelajah, kapal tradisional tadi ditempuh dengan perjalanan 2,5 jam. Jadi perjalanan langsung ya dari Pelabuhan Marangke tanpa transit dengan tiket 144.000 untuk 2 orang, sekitar 72 ribuan ya teman-teman harga tiket per orangnya. Sementara untuk di sub 40.000 rupiah per orang. Jadi 2 orang 94.000 rupiah. Pantai Pasir Perawan cukup asik teman-teman, ada lagunanya, landai. Wah, ini teman-teman kalau bawa family tentu saja asik sekali dengan anak-anak yang bisa sepuasnya bermain air, bermain pasir. Ada pohon-pohon bakau yang sudah ditanam, ada juga yang baru ditanam. Wow, seru sekali teman-teman, Laguna Beach, Pantai Pasir Perawan. Dan untuk menjangkau Pantai Pasir Perawan atau Virgin Beach teman-teman, diakses dari dermaga atau pelabuhan Pulau Pari dengan odong-odong ya, roda 3. Satu orang dikenakan Rp5.000. Cukup masuk akal teman-teman.
Tadi udah TPM juga sempat makan pagi menjelang siang. Ada ayam goreng, ada ayam bakar, cukup masuk akal, Rp25.000. Jadi total berdua 50.000. Ya masih semuanya reasonable lah ya untuk kantong kita, terjangkau ya teman-teman. Dan juga tersedia homestay ya teman-teman. Barangkali teman-teman belum membooking dari Jakarta atau dari tempat online, bisa dilakukan on the spot untuk booking homestay. Banyak yang menawarkan di lokasi ini, mau tinggal untuk berapa lama gitu. Nomaden Island, dulu di era Pak Anies dicanangkan ada Nomad Island untuk bekerja melalui internet atau online ya. Karena mungkin di beberapa tempat seperti di terutama di Pulau Bidadari sudah terhubung, ada jaringan internet yang baik ya, sehingga sambil berlibur bisa melakukan pekerjaan atau melakukan pekerjaan sambil berlibur. Dua-duanya bisa dilakukan di Pulau Seribu. Nah teman-teman, kita coba explore di bagian-bagian yang di Pantai Pasir Perawan. Jadi ada 3 pantai utama di sini di Pulau Pari teman-teman. Pertama Pantai Pasir Perawan, ada Pantai Rengge di sebelah timur, ada juga Pantai Bintang di sebelah lebih ke barat ya teman-teman. Dan pantai terbesar di Pulau Pari adalah Pantai Pasir Perawan ini. Nah ini suasana air dan yang kondisinya dalam kondisi surut untuk pagi sampai siang hari teman-teman. Mulai pukul 12 siang itu air mulai naik, bahkan untuk sampai sore dan malam hari bisa sampai ke area pembatas ini teman-teman, pembatas pantai ya. Jadi cukup tinggi juga antara pasang dan surutnya di Pulau Pari ini teman-teman. Menarik ya, pantainya cukup luas, ada petugas kebersihannya juga yang mungkin secara swadaya beroperasi ya. Menarik teman-teman untuk keluarga, bisa dibawa ke Pantai Pasir Perawan dengan kondisi dari Jakarta tidak terlalu jauh ya, 2 jam untuk menggunakan kapal motor di sub, speedboat di sub ya, lebih cepat karena mungkin perjalanannya 2 jam dengan transit di Pulau Untung Jawa. Sementara untuk KM tradisional lebih lama ya perjalanan yang ditempuhnya, 2,5 jam dengan flight direct shine gitu ya, jadi langsung ya tanpa transit di pulau apapun. Di sebelumnya ada Pulau Untung Jawa ya. Pantainya bersih, bisa ada main hammock juga, ada bakau sebagai pelindung dari pulau ya terhadap potensi abrasi, ancaman abrasi. Kedai makanan juga cukup banyak, baik minuman maupun makanan berat dan makanan ringan. Ini penampakan sisi barat dari Pantai Pasir Perawan. Airnya cukup tenang karena pemecah ombak ada di lingkar yang paling luar ya. Ini suasana di hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, pukul 11.45. Jadi Pulau Pari merupakan pulau yang berpenghuni teman-teman, jadi ada penduduknya, dijangkau oleh kapal motor tradisional dan speedboat dari di sub. Kalau melihat dari profilnya sepertinya termasuk pulau yang cukup luas ya bentangannya. Udah TPM pernah beberapa kali ke Pulau Seribu. Yang pertama pada saat pramuka teman-teman di tahun 86 menggunakan KRI landing ship tank, jadi pendarat tank, berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok kemudian menuju ke Pulau Untung Jawa.
pulau berpenghuni juga yang berada di sekitar ya tidak jauh dari Pulau Bidadari atau Pulau Pari juga, masih di pertengahan kalau tidak salah ya teman-teman. Jadi lebih jauh Pulau Pari. Yang kedua, sempat juga menggunakan kapal motor masyarakat atau perahu nelayan ya, dari Tanjung Pasir di Tangerang, Kabupaten Tangerang, di sebelah utara dari Bandara Sutaya teman-teman, ada namanya Tanjung Pasir, menggunakan perahu nelayan. Yang ketiga, sempat juga berkunjung ke Pulau Bidadari. Nah, itu Pulau Bidadari adalah pulau resort paling dekat dari Teluk Jakarta atau dari daratan Jakarta. Diakses dari Marina Ancol, ada dermaga untuk ke pulau-pulau resort teman-teman. Bisa menggunakan travel atau bisa juga berangkat secara mandiri. Dan tiketnya relatif lebih mahal karena merupakan kapal cepat ya. Jadi ditempuh mungkin sekitar 20-30 menit dari daratan Jakarta menuju ke Pulau Bidadari. Nah tadi Roda TPM dalam perjalanan menuju ke Pulau Pari sempat melewati Pulau Bidadari dan Pulau Onrus yang merupakan semacam situs purbakala, situs cagar budaya maksud saya, cagar alam ya. Karena ada beberapa benteng dari Belanda, termasuk juga bekas asrama karantina haji ya di sekitar Pulau Onrus. Jadi ini merupakan pengalaman keempat Roda TPM ke Pulau Seribu, yaitu ke Pulau Pari. Bersyukur sekarang pelabuhan yang mengakses Pulau Pari yaitu adalah Pelabuhan Muara Angke atau Kali Adem. Sudah cukup baik, sudah direvitalisasi di era Pak Anies Baswedan dan diresmikan pada waktu itu penggunaannya sekitar tahun 2022 bulan Oktober. Dan untuk mengakses transportasi tersebut bisa digunakan aplikasi, ada Jacketboot Ticketing ya, ticketing yang dirilis juga pada saat peresmian atau penggunaan dari Pelabuhan Muara Angke hasil revitalisasi. Adapun kapal motor tradisional bisa juga digunakan aplikasi dan website untuk mengakses ticketing. Cukup bersaing untuk harga tiketnya, bisa di browsing teman-teman. Jadi ini zona 1 ya termasuknya, karena relatif berdekatan dengan daratan Jakarta. Namun ada pulau-pulau lain yang lebih utara lagi, diantaranya yang paling jauh adalah Pulau Sebira kalau tidak salah ya, yang sudah berdekatan dengan Pulau Sumatera, dalam hal ini Provinsi Lampung. Ada petugas kebersihan yang menyapu daun-daun yang berjatuhan. Jadi cukup baik teman-teman. Suasana di Pulau Pari, dalam hal ini pantai Pasir Perawan atau Virgin Beach, salah satu pantai yang paling besar di Pulau Pari. Anak-anak happy banget teman-teman, lihat. Berendam. Aduh, punya jacuzzi sendiri ya. Sebuah lagun yang besar tanpa ombak pula. Luar biasa deh. Andai saja kita masih kecil. Bisa menikmati dengan sepuasnya hingga mungkin sampai sunset. Sunset turun bila mana menginap ya teman-teman. Banyak gazebo yang cukup representatif untuk beristirahat atau menyimpan barang bawaan ya. Bisa ditunggu oleh ibu ayah bundanya.